SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Nuwasil darsana al-kitab arba'una hadithan fi huquq rabbil alamin atau al-arba'in fi huquq rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, 40-an hadis tentang hak-hak Allah, Rabb semesta alam. 40-an hadis khusus tentang tauhid. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-29 dan insyaallah hadis yang ke-30. Al-hadisu at-tasi'u wal 'ishrun, hadis yang ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Abu Hurairah berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Ini kemarin sudah belum? Belum ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maksudnya di situ kita harus positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah aslun min usulir raja. Aslun huna bimakna dalil. Aslun bimakna ish? Dalil. Hadzal hadis aslun min usuli ar-raja. Takallamna bil amsi, kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, rakaizul ibadah. Alaysa kadzalik? Rakaizul ibadah ada berapa? Ada 4, ada 3. Yang pertama kemarin al-mahabbah, dan itu sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua kemarin adalah al-khauf, dan itu juga sudah kita jelaskan. Wal an yakni as-salis, yakni ar-raja, berharap. Jadi seorang muslim harus punya roja yang kuat kepada Allah, harus punya harapan yang kuat kepada Allah, berharap surga dari Allah, berharap ampunan dari Allah. Mengapa orang kok bunuh diri? Karena dia nggak punya roja. Diputuskan atau istrinya minta cerai, dunia gelap, bunuh diri. Atau diputuskan pacarnya, dia bunuh diri. Ini orang nggak belajar tauhid, nggak punya roja, nggak punya pengharapan kepada Allah. Melihat dunia sempit, kerjaan susah, istri minta nafkah, anak mau kuliah, mau membayar SPP, mau sekolah, tidak punya duit, sudah banting tulang, utang ke sana kemari, nggak ada yang utangi, gelap, terus bunuh diri. Dan itu banyak, bukan sedikit. Betul? Karena nggak belajar. Misalnya dia belajar, antum tahu ya,
Kalau malam itu semakin gelap, itu tanda sebentar lagi akan muncul waktu fajar. Sama. Musibah itu kalau sudah luar biasa, kita sudah nggak mampu mengikulnya, bahkan kesana kemari tidak ada yang bantu. Harusnya kita itu punya roja. Oh, itu berarti sebentar lagi Allah langsung yang akan menolong aku. Hingga Allah menutup pintu-pintu makhluk. Karena Allah sendiri yang ingin menolong kita. Itu harus roja. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka apa? Tapi kalau dia prasangkanya jelek, tidak mungkin aku bisa bayar utang, nggak mungkin aku bisa nyekolahkan anak, nggak mungkin aku bisa memberi nafkah. Rojanya tidak ada, bunuh diri, mati dia. Seperti orang-orang luar negeri, orang-orang non muslim, banyak yang bunuh diri karena nggak kenal tujuan hidupnya, nggak punya pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya penting 3 pondasi ini jangan sampai dilupakan. Al-hub, al-mahabbah, thumma al-khawf, wal akhir ar-raja. Seorang muslim di dadanya harus ada pengharapan. Kalau antum belajar sungguh-sungguh, pasti insya Allah nanti akan ditolong sama Allah, dimudahkan jalan. Raja, tidak boleh. Aduh, saya ngapal nggak bisa-bisa, saya sering dimarahi ustaz. Terus rojanya hilang. Itu yang disenangi oleh iblis. Iblis itu senang kalau hamba itu putus rojaknya kepada Allah, hingga dia berprasangka jelek kepada Allah, akhirnya putus asa. Dan putus asa dilarang oleh Allah. Wala tai'asu min, janganlah kalian berputus asa, karena berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk nggak punya rojak dalam dirinya, ya, kurang tawakalnya, menganggap Allah nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, itu pentingnya roja dalam bertauhid. Ya, mengapa kok hadis ini dicantumkan dalam bab tauhid? Ya, karena roja itu bagian dari tauhid. Ya, dan kemarin sudah saya jelaskan, man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa beribadah hanya karena cinta-cinta, dia akan jadi orang zindik, akan nyeleneh nanti. Tidak apa-apa, yang penting kan ridho Allah, sehingga kurang memperhatikan sisi syariat. Yang kedua, man abadallah bil khaufi wahdahu fahuwa haruri. Haruri yakni khariji atau khawarij. Barang siapa menyembah beribadah hanya karena khauf saja, khaufirnya apa? Takut saja, dia akan jadi orang haruri. Wa man abadallah birraja'i wahdahu, dan barang siapa menyembah Allah hanya karena pengharapan saja, oh tidak apa-apa karena aku baca hadis, meskipun manusia ini melakukan dosa sebesar gunung, asalkan dia tidak melakukan syirik, tidak apa-apa, diampuni Allah, tidak apa-apa. Zina, judi, membunuh orang, tidak apa-apa, nanti jelas-jelas hadisnya sahih kok. Barang siapa melakukan dosa sebesar bumi, nanti pada hari kiamat Allah akan membawa kepadanya sebesar bumi berupa ampunan selama nggak melakukan. Oh, jadi nggak apa-apa. Nah, ini orang contoh orang yang hanya mengandalkan apa? Roja. Alisa kadzalik, padahal di sana ada khauf. Gak dilihat ayat-ayat tentang khauf. Yang dilihat tentang roja toh. Lah ini bahaya. Jadi apa nanti? Murji. Nah, kita beribadah nggak boleh seperti itu. Harus ada 3 komponen ini. Man abadallaha bil hubbi wal khaufi wal raja'i fahuwa mu'minun muwahhidun. Hafal ya itu ya? Kaidah 3 hal ini ya, harus dihafal. Baik. Ini sebenarnya lanjutan dari kemarin ya. Mu'allif juga tidak panjang lebar menjelaskan ini. Sekarang kita akan berbicara al-hadis as-salasun. Hadis yang keberapa? Ke-30. An Aisyata radhiyallahu anha. An Aisyata radhiyallahu anha wa an abiha. Aisyah ini satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi Rasul dalam keadaan masih gadis. Yang lainnya masih sudah janda. Masa masih janda ya? Jadi janda. Pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah dari saya.
Tapi saya belum bawa hadiahnya. Ya. Angkat tangan dulu. Siapa yang mau? Ayo. Yang angkat tangan dapat hadiah. Antum, ya, berdiri. Oh, enggak usah berdiri, sudah tahu. Antum dapat hadiah. Tapi saya tanya. Kalau nggak bisa jawab, tetap dapat hadiah. Berapakah wanita yang pernah diakad oleh Rasulullah atau enggak? Berapakah wanita yang merupakan istri Rasulullah? Ada berapa wanita istrinya Rasulullah itu? Berapa? 12. Sebutkan. Loh, ya iya, cuma sekedar ngomong 12 begitu ya semua bisa. Siapa aja istrinya Nabi? Berapa? Berapa jumlahnya tadi? Akhta, salah. Gak usah disebut dong, jumlahnya sudah salah. Tapi antum dapat hadiah. Mesti tahu berapa tuh? Saya ini dapat hadiah. Siapa yang bisa menyebutkan 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Angkat tangan. Dah. Mahasiswa stay ali. Disuruh nyebutkan istrinya Nabi masih mikir. Bagaimana orang-orang yang di luar yang nggak belajar? Oh, ini tempat kampus ilmu. Sebutkan 11 istrinya Nabi 11. Ambil dari mana kok bisa jadi 12 tadi? 11 istrinya Nabi ya. Al-Qurrajih. Ayo, angkat tangan. Ya Allah, tidak ada yang bisa. Fadal. Ismukum Mukti Ali dari Lombok. Nah, ini. Fadal. Khadijah binti Khuwailid. Terus Sauda binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakrin. Terus Hafsah binti Umar. Terus Zainab binti Khuzaimah. Terus Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Haris. Terus Ummu Salamah. Siapa? Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ramlah yani Ummu Habibah. Terus orang dua. Sofia binti Huyai bin Akhtab, Yahudiyah aslan, thumma aslamat. Maimunah. Nah, tamam, sempurna. Nah, alhamdulillah. Ismuka Mu'ti Ali. Ismuka Ghazali. Masya Allah. Barakallahu fihim. Nah, jadi Aisyah ini satu di antara 11 istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ada 2 wanita lagi yang pernah diakad oleh Rasulullah tapi diceraikan sebelum terjadi atau terjadi perpisahan sebelum terjadi hubungan badan. 2 wanita, 13 totalnya yang pernah. Tapi yang 2 terjadi perpisahan sebelum terjadi hubungan badan. Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah ba'da wafati Khadijah binti Khuwailid. Pernah Amr ibn As, jadi Amr bin As itu dalam riwayat dikatakan, jadi kalau ketemu Nabi itu kayak dia itu orang yang paling dicintai Nabi. Sampai beliau itu memberanikan diri untuk bertanya, karena beliau menyangka nanti jawabannya mesti aku. Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik. Bahkan Amr bin As pernah ngomong gini, ya Rasulullah, Abu Bakar khair, ana khairun au Abu Bakar. Abu Bakar, wahai Amr bin As. Ana khairun am Umar. Umar, ya Amr bin As. Dia nunggu namanya disebut tapi nggak disebut-sebut. Tapi merasa paling dicintai. Itu Nabi bagaimana cara bermuamalah itu. Sampai semua orang merasa dicintai Nabi.
Amr bin As bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik?" Siapa wanita yang ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Man ahabun nas ilaik? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abu Bakar. Tsumma man ya Rasulullah? Umar. Tsumma man ya Rasulullah? Utsman. Kemudian beliau tidak melanjutkan apa? Pertanyaan. Pertanyaan kedua seperti yang saya sampaikan tadi. Ya Rasulullah, Abu Bakar yang lebih baik atau aku? Abu Bakar. Umar yang lebih baik atau aku? Umar. Utsman yang lebih baik atau aku? Utsman. Sampai Amr bin As mengatakan, seandainya saja aku tidak menanyakan itu. Wah, Amr bin As ini cerdasnya orang Arab. Tetapi ya, kok jadi belajar siro ini ya. Kembali ke materi itu nanti aja. Jadi intinya Amr bin As itu gubernur Mesir, sering ditunjuk jadi komandan ya, tapi di akhir hayatnya gelisah beliau itu. Sedikit aja ya, saya selesaikan Amr bin As. Gelisah. Para di zamannya Nabi dijabat jabatan ini, disuruh Nabi ini, pernah dapat tugas-tugas penting dari Nabi, termasuk yang dekat sama Nabi, cerdasnya orang Arab, politikusnya orang Arab, negarawannya Arab. Pernah jadi gubernur, pernah jadi panglima perang. Beda karakter sama anaknya. Kalau anaknya kan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini orangnya ahli ilmu, tidak terlalu mikiri politik, kekuasaan, jabatan, gubernur, tidak. Nah kalau ayahnya tidak, seorang negarawan hebat, pelobi ulung, negosiator ulung. Itu Amr bin As. Di saat akhir hayat itu gelisah dan ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai ayah, kenapa engkau gelisah seperti ini? Bukankah engkau adalah sahabat Nabi? Bukankah engkau berperang sama Nabi? Kau pernah ditunjuk sebagai komandan dan panglima perang oleh Nabi. Kenapa kamu seperti ini? Wahai anakku, perhatikan. Inilah para sahabat tidak pede. Wahai anakku, aku nggak tahu dulu Rasulullah melakukan itu kepadaku. Ahadza hubbun li au ta'allufan bi ta'lifan bi qulubi. Ya wahai anakku, aku nggak tahu dulu Rasulullah melakukan itu tuh benar-benar karena cinta sama aku atau sekedar mentaklif hatiku biar aku nggak kembali kafir. Apa maksudnya? Dilus-lus, diseneng-seneng kayak gitu loh. Aku nggak tahu. Maka dia sedih. Nah, itu menunjukkan para sahabat itu enggak apa? Gak pede masuk surga. Termasuk Umar bin Khattab, hampir wafat pun demikian, gak pede. Padahal mereka adalah dicantumkan dari Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Tapi mereka lah manusia-manusia yang hatinya baik, gak pede. Ya, tapi tetap berharap. Kembali ke materi ya, Aisyah. Aisyah ini pernah berkata, ya, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ludahku dengan ludah Rasulullah. Tahu ceritanya kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, beliau masih menggilir istri-istrinya karena itu kewajiban. Sampai Rasulullah sudah lemes banget, Rasulullah bertanya, "Aina ana ghadan? Aina ana ghadan?" Aku besok di waktunya siapa? Aku besok di mana? Akhirnya istri-istri Nabi itu paham, ini kelihatannya Rasulullah ingin di rumah siapa? Aisyah. Akhirnya istrinya Nabi rembukan, kumpul semuanya, rela dan legowo. Rasulullah di sakit keras ini dirawat oleh Aisyah. Sepakat di rumahnya Aisyah. Dan Rasulullah SAW ketika sakit keras dijenguk oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Itu Rasulullah di pangku Aisyah. Rasulullah ada di apa namanya, pangkuan atau didekap oleh Aisyah. Datang Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar bawa siwak. Dilihatin sama Nabi. Wah, Aisyah ini ngerti bahwa Rasul itu sangat senang dengan apa? Siwak. Maka ditanya oleh Siti Aisyah, apakah engkau menginginkan siwak wahai Rasulullah? Rasulullah ngasih isyarat, iya. Maka diambilkan siwak oleh Aisyah, dan siwak itu kan keras.
Terus Rasulullah kerepotan, maka Aisyah mengatakan, apakah perlu saya lembutkan siwak itu ya Rasulullah? Iya, karena dikunyah-kunyah sama Aisyah. Kan kita kalau mau pakai siwak kan dikunyah biar lebih mudah kan. Setelah itu baru dikasihkan siapa? Rasulullah SAW. Maka Aisyah mengatakan, Allah memilih aku dan mengutamakan aku daripada istri-istri Nabi yang lain, yang mana tidaklah Rasulullah wafat kecuali di hariku, di rumahku, di pangkuanku, dan Allah jadikan ludahku dan ludah Rasulullah bertemu sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Itu termasuk keutamaan Aisyah. Dan Aisyah ini membuat cemburu istri-istri Nabi yang lain. Dan ini sudah pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Jadi ada dua kelompok istrinya Nabi itu, Aisyah dan siapa dulu? Ummu. Yalah, Aisyah sama Hafsah itu satu grup. Aisyah, Hafsah, Saudah itu satu grup. Ummu Salamah, Zainab binti Jahas itu grup yang lain. Ya maksudnya ini cemburu-cemburuan, bukan berarti berantem ya. Ini biasa itu madu memang gitu. Kalau nggak percaya nanti antum coba. Insya Allah ya, memang kayak gitu. Para sahabat Nabi itu kalau mau ngasih hadiah selalu menunggu Rasulullah di rumahnya Aisyah. Kalau Nabi di rumahnya Hafsah ditahan dulu hadiahnya. Tapi kalau Rasulullah sudah di rumahnya Aisyah, para sahabat berbondong-bondong ngasih hadiah Nabi. Ini membuat cemburu istri-istri Nabi yang lain. Makanya Ummu Salamah gak kuat manggil putri Rasulullah itu Fatimah. Wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, tolong kalau ngasih hadiah para sahabat itu hendaklah juga di rumah istri-istri Nabi yang lain, jangan selalu di rumahnya Aisyah. Ya. Maka datang Fatimah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya para istri-istrimu mengeluhkan tentang bintu Siddiq, tentang anaknya As-Siddiq yaitu Abu Bakar. Kenapa para sahabat kalau ngasih hadiah selalu di rumahnya Aisyah, kok tidak di istri-istri Nabi yang lain? Padahal Rasulullah kan tertimpa perbuatan, bukan melakukan. Para sahabat datang ke rumah Nabi itu kan bukan Rasul yang melakukan, bukan Rasul yang menyeting. Tak hanya tertimpa sesuatu tindakan, kan gitu kan? Gak bisa di. Maka Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, sampaikan kepada istri-istriku, tidakkah mereka ridho dengan apa yang buat aku ridho? Wallahi malaikat Jibril tidak turun kepadaku sedangkan aku diselimut atau bersama wanita lain dalam satu selimut kecuali Aisyah. Jadi Rasulullah itu ya kalau berselimut sama wanita lain selain Aisyah, malaikat Jibril tidak turun. Tapi kalau Rasulullah berselimut sama Aisyah, Jibril tetap turun. Jibril lo pilih-pilih. Ya, kalau waktunya lain belum, wahyu gak turun. Tapi kalau Rasulullah sama Aisyah wahyu turun. Meskipun berselimut dengan Aisyah. Kalau Jibril aja pilih-pilih, masuk sahabat kau pilih-pilih. Setelah itu nggak ada yang berani membantah siapa? Rasulullah perihal masalah hadiah tersebut. Ini tentang Aisyah ya. Dan Aisyah adalah cerdasnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdasnya para wanita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Khadijah masih hidup tidak pernah menikah dengan wanita manapun. Ini kisah ini paling disenangi sama emak-emak. Dan selalu ngomong sama suaminya, kalau mau poligami ya silakan, tapi contohlah Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah menikah lagi selama Khadijah masih hidup. Ini bahaya omongan perempuan kayak gini. Hati-hati diracun sama suaminya. Yang kedua, kalau mau seperti itu, Khadijah ini disayangi Nabi, baru kalau Khadijah wafat baru Rasulullah poligami. Nah, sehingga sebagian mengatakan Rasulullah itu enggak nikah selama Khadijah masih hidup. Kemudian dijadikan alasan oleh orang-orang zaman sekarang, kalau mau poligami silakan, tapi contohlah Rasulullah gitu. Padahal jawaban yang asli itu enggak gitu. Jawaban yang asli adalah ketika Khadijah wafat memang enggak ada wanita yang dinikahi Nabi. Bukan dicintai. Karena memang ketika Khadijah wafat itu enggak ada wanita yang dinikahi Nabi. Siapa waktu zaman-zaman perjuangan? Orang Islam sedikit. Makanya ketika Rasul mau nikah lagi, antum tahu istri Nabi yang kedua siapa? Saudah, wanita tua. Itu dalil bahwa bukan berarti Rasulullah enggak poligami, tapi memang enggak ada wanita yang apa?
dinikahi Nabi pada waktu itu zaman perjuangan, orang dilempari batu, orang diadab, orang tersiksa. Bisa dipahami maksud saya? Itu jawabannya lebih tepat sebenarnya. Kembali ke materi, terlalu jauh kita berbicara tentang Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyatin. Sesungguhnya dahulu Rasulullah pernah mengutus seorang laki-laki memimpin pasukan. Sariyah itu ya pasukan, tapi Rasulullah nggak ikut. Sariyah itu ada kelompok pasukan diberangkatkan Nabi, tapi Nabi nggak ikut, itu namanya sariyah. Rasulullah pernah mengutus seorang sebagai panglima dalam sebuah sariyah pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim fayahtimu biqul wallahu ahad. Ini sahabat Nabi yang ditunjuk jadi pemimpin ini, jadi apa? Komandan ini. Kalau ngimami salat selalu baca dan menutup dengan surat apa tadi? Qul wallahu ahad. Jadi kalau baca Quran mesti ditutup dengan apa? Qul wallahu ahad. Kalau dalam sholatnya itu lah, sholat baca Al-Fatihah terus mungkin baca surat, tapi ditutup dengan apa? Qul wallahu ahad. Nah ini sahabat-sahabat ini mikir, kok panglima kita ini kalau sholat selalu baca surat apa? Qul wallahu. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sampai di kota Al-Madinah, para prajurit tanya ke Nabi, mengadukan apa yang dilakukan oleh sang panglima tadi. Ya Rasulullah, sungguhnya pemimpin kami, amir kami dalam pasukan ini kalau sholat ngimami kami, ya kalau baca Quran selalu ditutup dengan apa tadi? Qul huwallahu ahad sampai selesai. Kok selalu qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Saluhu, tanyakan balik ke dia. Li aisyai'in yasna'u dzalik. Untuk apa kok dia baca surat apa tadi? Qul huwallahu ahad. Maka sahabat-sahabat datang ke orang tadi dan menanyakan, kenapa panjenengan kemarin itu ketika ngimami kok pakai apa? Qul huwallah, menutupnya dengan qul huwallahu ahad. Dijawab sama panglima tadi itu, amir tadi itu, li'annaha sifatur rahman. Karena dalam surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai selesai adalah sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Di dalamnya ada sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Sifat-sifatnya Ar-Rahman, maksudnya sifat-sifatnya Allah yang Maha Pengasih. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku sangat senang membaca surat Al-Ikhlas karena dalam surat Al-Ikhlas itu dicantumkan di situ sifat-sifat Allah. Orang-orang datang ke Nabi dan disampaikan alasannya begini, Nabi, begini-begini. Kata Rasulullah, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikan ke orang tadi, panglima tadi, bahwa Allah pun mencintainya. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis ini mengabarkan bahwa ada seorang yang ditunjuk Nabi untuk memimpin pasukan, dan otomatis safar mereka kan, di tengah jalan mereka sholat. Dalam sholat-sholatnya itu selalu menutup dengan surat apa tadi? Qul huwallahu ahad. Maka ketika pulang ke Madinah disampaikan ke Nabi, kata Nabi, tanya balik, apa maksudnya kok selalu baca surat apa tadi? Qul huwallahu. Kata sahabat yang ditunjuk jadi pemimpin tadi, beliau mengatakan, karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifat-sifat Allah ada di dalamnya, dan aku senang baca sifat-sifatnya Allah itu. Allahu qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ada sifat-sifat Allah. Maka kata Rasulullah, akhbiruhu bi annallaha yuhibbu. Sampaikan kepada orang tadi itu, pemimpin yang saya tunjuk itu, bahwa Allah pun mencintainya. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama, fadlu suratil ikhlas. Fadlu suratil ikhlas, keutamaan surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas ini kedudukannya apa? Thuluthul Quran, sepertiganya Al-Quran. Jadi surat Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran.
seperti 10 juz. Bismillah. Thuluthul Quran berarti kan sepertiga. Dan surat Al-Ikhlas ini harus kita baca ketika zikir pagi dan zikir petang. Ketika selesai sholat wajib, ya kan? Setelah subuh 3 kali, setelah maghrib 3 kali. Dan juga kita baca menjelang tidur, karena banyak keutamaannya suratul Al-Ikhlas. Nah, ini adalah keutamaan yang pertama. Yang kedua, ta'atu waliyil amri, taat kepada pimpinan. Ini sahabat yang nggak protes dalam perjalanan tadi, betul apa enggak? Nggak bikin kisruh pasukan begitu loh. Ketika pemimpinnya sholat, setelah baca dia tutup dengan qul ya nurut, nggak mau mendebat, nggak mau membuat pasukan itu terpecah gara-gara masalah fikih ini gitu loh. Maka nunggu datang ke Rasulullah, farudduhu ilallahi war rasul. Ini para sahabat dalam masalah khilaf kembali kepada Rasul. Ini pelajaran nomor 2. Ini as-sahaba indal khilaf yarji ilan nabi. Para sahabat dulu itu kalau terjadi perselisihan pendapat, maka mereka mengembalikan perselisihan itu kepada Rasulullah. Hadis ini dijadikan dalil tentang bolehnya melakukan bid'ah hasanah. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk melakukan bid'ah hasanah. Segi pendalilan mereka adalah ini sahabat punya ijtihad sendiri, dilakukan sendiri. Para sahabat lain agak merasa aneh terus datang ke Nabi. Berarti kan Nabi gak pernah mengajarkan itu. Logikanya mereka gitu. Sehingga ini sahabat melakukan amalan yang gak diajarkan Nabi, tapi toh ternyata Nabi menyetujui. Berarti ini menurut sebagian orang ini dalil tentang bolehnya bid'ah hasanah. Oke. Maka dijawab, ini bukan bid'ah. Ini bukan apa? Bukan bid'ah karena ini sesuai sunnah Nabi. Duh, kok bisa? Ya. Karena hadis atau sunnah adalah kullu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir. Wa hadha minat takriratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, baik berupa apa yang kedua? Perbuatan, ucapan, perbuatan dan penetapan, takrir, penetapan. Dan Rasul menetapkan ya. Oh, tanya balik orang itu kenapa kok melakukan itu? Sampaikan bahwa Allah mencintainya juga. Berarti kan Rasul mentakrir bahwa ini boleh. Berarti bukan bid'ah ini. Jelas-jelas Nabi mengatakan boleh kok. Ya, bid'ah takririyah dan qauliyah juga karena Nabi mengatakan seperti itu. Jadi bukan bid'ah. Satu. Kedua, emang nggak boleh saya sholat Isya rakaat pertama baca qul huwallah, rakaat kedua baca qul huwallah. Boleh enggak? Boleh enggak? Nggak kok ragu-ragu. Boleh apa enggak? Maaf ya muskilah. Kan kaidahnya setelah baca Al-Fatihah baca surat. Dan nggak diwajibkan harus suratnya sama. Berarti bukan bid'ah. Ada pembahasan bid'ah sangat panjang, nanti ada babnya sendiri. Apakah bid'ah hasan itu ada? Maka jawabannya bisa ada, bisa enggak. Terperinci. Tapi enggak sekarang pembahasannya. Kembali ke materi. Hadis ini nomor berapa ini, Pak? Faedah nomor berapa? Faedah nomor berapa? Faedah nomor 3. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat. Yang ngomong Allah punya sifat siapa? Sahabat. Dan Nabi mengiyakan, tidak ditolak oleh Nabi. Hadis ini menunjukkan Allah punya sifat. Dan itu ditetapkan oleh Nabi. Nabi setuju dengan ucapannya sahabat tadi. Karena surat Al-Ikhlas adalah di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Dan aku ingin membacanya. Dan aku senang untuk membacanya. Kata Nabi, sampaikan kepada orang itu, Allah pun mencintainya. Ini dalil tentang adanya sifat-sifat Allah. Bantahan kepada para al-mu'attilah. Mu'attilah adalah orang-orang yang menolak
nama dan sifat Allah. Ya, ini termasuk masalah asma wa sifat. Kenapa hadis ini diletakkan pengarang kitab ini dalam bab tauhid? Karena pengarang ingin membahas tentang masalah asma wa sifat. Itu ujungnya di situ itu. Karena tadi sahabat ini mengatakan li'annaha sifatur rahman. Karena ayat-ayat ini adalah di dalamnya ada apa tadi? Sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Nah, ini berarti muallif pengarang kitab ini ingin menjelaskan ke kita bahwa Allah itu punya nama dan sifat. Adzan dulu, nanti saya terangkan lanjutannya. Tes. Nah, kita lanjut sedikit lagi tentang masalah asma wa sifat Allah ini. Ada tiga hal penting yang harus kita pahami. Jadi Allah itu punya nama dan sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama terindah, asmaul husna. Fad'uuhu, maka serulah Allah, panggillah Allah, berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama yang indah tersebut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, yang banyaknya yang banyak itu ya jumlahnya. Tayyib. Lah, kita harus mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid apa? Asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yakni al-imanu wal isbatu atau isbatu ma asbatallahu li nafsihi wa ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati. Jadi tauhid asma wa sifat adalah wajib mengimani dan menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan punya sifat tertentu dan itu ada dalam Al-Quran, wajib kita imani. Kalau Nabi Muhammad mensifati Allah dengan sifat tertentu dan dicantumkan dalam hadis, wajib kita imani. Jadi kalau Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa Allah punya nama-nama, punya sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani. Itu makna tauhid asma wa sifat. Ala wajhil haqiqah, berdasarkan hakikatnya. Tidak boleh menolaknya, tidak boleh mentakwilnya, tidak boleh menyerupakannya, tidak boleh membagaimanakannya. Jadi misalnya diterangkan dalam sebuah diterangkan dalam ayat yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah ada di atas tangan-tangannya hamba. Allah mengatakan di sini Allah punya tangan, maka kita ahli sunnah wal jamaah salafiyah wajib mengimani Allah punya tangan. Kita wajib mengimani Allah punya tangan. Loh, Ustaz, masa Allah punya tangan? Berarti sama dengan makhluk tuh Ustaz. Kita katakan yang paling paham tentang Allah, dan Allah mengatakan dirinya punya tangan. Yang paling paham tentang Allah setelah Allah adalah Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan Allah punya tangan. Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Nabi kalau bersumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, berarti Allah mengatakan dirinya punya tangan. Rasulullah mengatakan dirinya juga punya tangan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani, menetapkan Allah punya tangan. Cuman perhatikan, kita tetapkan tanpa menyerupakan. Ketika kita mengatakan Allah punya tangan, bukan berarti langsung kita berarti tangannya Allah sama dengan tangan gila. Kita tetapkan tanpa menyerupakan. Paham? Paham? Itu madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan tapi tidak menyerupakan dan tidak menolak. Oh enggak ada, Allah enggak punya tangan. Aku enggak mau mengatakan Allah punya tangan. Karena kalau Allah punya tangan berarti sama dong dengan makhluk. Mas, yang ngomong Allah punya tangan itu Allah.
dan Rasulnya, maka kita imani. Cuman ketika kau mengimani bukan berarti engkau menyerupakan. Tanpa kita serupakan, tanpa kita taktil itu tolak, tidak mau. Dan tanpa kita takwil, oh tangan itu maksudnya bukan tangan. Tangan di situ maksudnya adalah kekuasaan misalnya. Maka ahlu sunnah mengimani apa adanya. Amirruha kama ja'at. Perlakukan ayat-ayat sifat itu sebagaimana datangnya, cukup imani. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu beristiwa, bersemayam di atas arsy, beristiwa. Maka kita imani Allah di atas arsy. Allah di atas. Mereka mengatakan, loh, kalau Allah di atas berarti kalau di atas berarti kecil dong Allah itu. Karena terbatasi. Sehingga mereka ada mengatakan Allah di mana-mana. Allah ya di samping kanan, samping kiri, samping depan, samping belakang. Ada yang mengatakan Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Embo. Tidak ngerti di mana Tuhannya. Ahlus sunnah wal jamaah berbicara sesuai dengan adanya dalil. Dalilnya bagaimana? Sami'na wa ata'na. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Nggih, sami'na wa ata'na, kita imani. Bagaimananya? Jangan ditanyakan. Tapi imani kalau Allah di atas. Ada seorang budak ditempeleng sama majikannya. Terus majikannya ini menyesal. Ingin memerdekakan budak ini. Tapi sebelum memerdekakan datang ke Nabi dulu. Ya Rasulullah, saya begini-begini punya budak ini, kasihan. Jangan diperdekakan dulu. Saya tanyai dulu budak itu. Ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Budak ini menjawab, fis sama, Allah ada di atas langit. Kemudian Rasulullah bertanya yang kedua, man ana, siapa aku ini? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat yang majikan ini, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini karena budak ini adalah seorang wanita yang mukminah, beriman kepada Allah. Jadi Allah di mana? Jawab Allah di atas. Siapa yang ngomong? Allah sendiri. Siapa lagi yang ngomong? Rasul yang ngomong. Dan kita juga mengimani setiap nama dan sifat yang ada di dalam Quran. Rasulullah mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Betul? Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kurang lebih jam 2 sampai subuh atau jam 3 sampai subuh. Sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Mereka menolak sifat Allah turun, meskipun ada jelas hadis sahih, tidak mau. Alasannya, loh kalau Allah turun sepertiga malam, bumi ini kan tidak pernah kosong dari sepertiga malam. Di sini sepertiga malam, nanti mataharinya di sana sepertiga malam, daerah lain. Masa Allah turun naik begini? Katanya di atas, kok turun naik begini? Ini gak konsisten. Nah, kita digituin. Kita katakan, yang mengatakan Allah turun itu Allah, Rasul yang mengatakan. Maka kita imani. Adapun perkataan nanti kalau Allah turun, berarti bumi yang lain kan masih siang, nanti Allah naik lagi, turun lagi, naik turun. Itu pikiranmu. Allah yaf'alu ma yasha, Allah mengerjakan apa yang dikehendaki. Loh kalau Allah gitu ditolak. Tapi kalau ada wali soleh bisa terbang ke Mekah, oh iya gak bisa itu, karomah itu. Loh kan aneh, ini manusia. Ya meskipun kita nggak boleh menolak karomahnya para wali juga punya karomah, hak. Ya tetapi jangan semua terus kemudian dikultuskan gitu loh. Kalau karomah ya ada, kita nggak mengingkari karomah. Maksud saya kalau kita imani ada seorang wali yang bisa melakukan hal-hal yang aneh, kenapa kok kita nggak mengimani kalau Allah bisa melakukan apa yang dikehendaki? Paham maksud saya? Jangan diakal, jangan dipikir-pikir dengan logika terbatas kita. Allah mengatakan Allah fis sama, Rasul mengatakan Allah fis sama. Rasul mengatakan Allah kalau sepertiga malam terakhir turun, ya kita imani. Allah mengatakan kalau ada seorang hamba sholat, Allahu Akbar terus baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah berbicara, Allah menjawab, Hamadani abdi. Dan tidak ada orang ini bumi kosong dari orang sholat, tidak ada. Bagaimana Allah menjawabnya? Mereka kan sama aja pertanyaannya kayak gini. Dan berapa miliar orang sholat? Paham maksud saya? Jangan dipikir Allah itu bisa melakukan apa yang tidak ada di otak kita. Allah yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang ia kehendaki. Jelas ya? Jadi apapun dalil, kalau ada Al-Quran, ada sunnah, wajib kita imani. Dan ada kaidah, perhatikan kaidah ini, penting. Dan dulu sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Mudah-mudahan antum nggak lupa.
Saya ingin minta waktu tambahan dikit karena ini nggak boleh diputus, penting ya. Perhatikan. Belum komat juga kan? Belum waktunya komat, belum. 5 menit lagi, kayaknya kurang dikit lagi. Taib, perhatikan. Ada kaidah yang berbunyi, silakan dicatat dan jangan dilupakan dan besok saya tanyakan. Ya. Ada kaidah yang berbunyi al-ittifaqu. Al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Dan ditulis ana ukarrir al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Ukarir, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan apa? Hakikat yang dinamai. Ada Muhammad, ini Muhammad yang satu ini wajahnya beda sama Muhammad yang lain. Paham? Adanya kesamaan nama itu gak mesti zatnya itu sama. Paham? Perhatikan. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Wajib kita imani Allah punya tangan. Mereka menolak, Allah gak punya tangan. Masa Allah punya tangan? Kalau Allah punya tangan bersama dengan makhluk. Kita katakan, Mas, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu yang dinamai itu. Memang Allah punya tangan, kita punya tangan, tapi tangannya Allah tidak sama tangan kita. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Mana dalil dari kaidah ini? Lihat surat An-Nisa ayat 134. Wa kana Allahu sami'an basira. Tulis saja, ditulis saja surat apa tadi? An-Nisa surat ayat 134. Perhatikan. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah itu sami'an. Allah itu basiron. Oke, perhatikan. Berarti di dalam ayat ini Allah menamai dirinya sami'an dan basiron. Allah menamai dirinya sendiri dalam Al-Qur'an sami'an basiro. Surat An-Nisa ayat 134. Oke, taruh. Tapi ingat, dalam surat Al-Insan Allah juga mensifati manusia, menamai manusia dengan nama yang untuk dirinya. Gimana bunyi surat Al-Insan ayat 2? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari inna khalaqnal insana min nutfah, dari nutfah. Terus di akhir ayat Allah katakan wa kana wa ja'alahu ya kunufatan amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia sami'an, mendengar, basira, melihat. Perhatikan, sudah dipahami? Berarti dalam surat Al-Insan ayat yang kedua Allah menamai atau mensifati manusia dengan apa? Sami'an basiro. Apakah kita katakan, loh ya apa sih Allah ini kok menamai manusia dengan namanya? Loh ya apa sih Allah ini kok mensifati manusia dengan sifatnya? Kan gak mungkin kita memprotes Allah. Berarti apa maksudnya di situ? Kesamaan nama apa? Tidak melazimkan kesamaan hakikat. Bisa dipahami ya? Ya, jadi seperti itu. Seperti turun. Jangan dibayangkan di pikiranmu kayak manusia turun dari ranjang ke lantai. Ya, maka semua sifat Allah kita imani apa adanya. Allah di atas, ya Allah di atas. Tetapi Allah di atas aras bukan seperti Anda di atas kasur Anda. Paham ya? Imani apa adanya sebagaimana datangnya. Amirruha kama ja'at. Perlakukanlah ayat-ayat tentang asma dan sifat apa adanya. Jangan ditakwil, jangan tiadakan, jangan ditakyif. Lah, pembahasan asma wa sifat sekarang. Di dalam Islam ada
3 golongan yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah dalam masalah asma wa sifat. Yang pertama, Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini haula'i yu'attiluna atau haula'i nufatus sifat wal asma. Al-Jahmiyah pengikutnya Jahm bin Safwan. Mereka ini menolak nama-nama Allah, menolak sifat-sifat Allah. Pokoknya Jahmiyah ini menolak semua nama dan menolak semua sifat Allah. Itu namanya kelompok apa? Jahmiyah. Enggak mau mengakui Allah punya nama, enggak mau mengakui Allah punya sifat. Haula'i nufatus sifat. Penolak sifat-sifat Allah. Itu Jahmiyah. Sudah waktunya qomat ya. Kita sampai di sini. Besok tolong diingatkan, kita masih bahas tentang apa tadi? Asma wa sifat. Karena ini panjang kalau dijelaskan. Nanti ada Jahmiyah, nanti ada Mu'tazilah, nanti ada Asy'ariyah. Supaya antum tahu bahwa di sana ada golongan-golongan yang bermasalah dalam masalah apa? Asma wa sifat. Apa saja penjelasannya? Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.